Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizkiani dengan NIM 12220808099 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai hasil resum saya dengan mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia. Adapun logical valency. Nah, logical valency ini kata valency di sini tuh berasal dari kata valencia atau deception yang berarti tipu muslihat. Nah, logika valency ini biasanya menipu orang-orang yang mendengarkan argumen tersebut. Di mana karakteristik logika valency ini harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir, juga harus bisa diterapkan terhadap argumen dan juga harus memiliki kesan menipu seseorang itu. Nah, adapun macam-macam logical fallacy di sini yang pertama yaitu hasty generalization. Nah, atau ketika mengeneralisasikan suatu sampel kejadian dari skala yang kecil menjadi skala yang besar. Nah, di sini pun ada contohnya yaitu jangan memakai baju hitam karena selalu membuat kita panas gitu ya. Nah, itu pun kejadian yang skala kecil tapi jadi besar gitu ya. Nah, lalu yang kedua macam-macam yang kedua yaitu circular rationing, di mana pengambilan yang berputar balik tidak menyatakan bukti juga. Nah, contohnya di sini tuh teori ini pasti benar karena semua bukti yang ada mendukungnya gitu, dan semua bukti mendukungnya karena teori ini pasti benar. Nah, itu pun kan membolak-balikan tanpa adanya bukti gitu. Nah, lalu yang ketiga yaitu superior slope, dimana ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang panjang dan menimbulkan efek yang signifikan. Nah, di sini pun ada contohnya yaitu jika kita mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, maka seluruh industri plastik akan runtuh dan ekonomi akan hancur gitu. Jadi dimana yang seharusnya itu jadi diperpanjang gitu ya. Nah, lalu ada yang keempat yaitu strawman, dimana ketika menciptakan target palsu yang berupa argumen baru gitu. Di sini pun ada pun contohnya yaitu orang-orang yang tidak beragama adalah moralnya lemah dan akan terjerumus dalam dosa dan kejahatan gitu. Itu target palsu ya yang merupakan argumen yang baru gitu. Yang kelima yaitu ad hominem. Nah, di sini argumen yang diberikan ditunjukkan ke lawan bicara, bukan argumennya gitu. Jadi ditunjukkan untuk pribadi lawan bicaranya. Di sini ada contohnya yaitu kamu terlalu gemuk untuk memakai baju itu. Jadi terpusat dari karakteristik pribadinya itu gitu daripada argumennya. Nah, yang keenam yaitu false diktomi, di mana dalam satu argumen hanya ada dua pilihan alternatif. Nah, jadi pilihan di sini itu hanya ada benar dan hanya ada salah gitu. Tidak ada yang lain selain itu gitu. Nah, contohnya di sini itu kamu harus menjadi dokter agar hidupmu tidak sengsara. Jadi harus jadi dokter biar hidupmu gak sengsara. Tapi kan itu ada yang bermunculan argumen yang benar ataupun salah gitu. Nah, di sini ada sesat logika. Kesalahan logika ialah kesalahan-kesalahan dalam berpikir yang menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan atau kesimpulan yang lemah juga dapat menyesatkan. Nah, kesalahan logika di sini juga terdiri dari dua, yaitu yang umumnya yaitu dari salah fokus dan juga lompatan logika. Nah, kesalahan logika dalam golongan yang salah fokus. Nah, salah fokus ini terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik argumen itu, tapi hal lain yang sebetulnya tidak relevan. Atau kesalahan ini bisa terjadi jika kita tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi itu mempengaruhi proses berpikir gitu. Nah, adapun kesalahan-kesalahan pada salah fokus terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Nah, misalnya itu menyerang latar belakang, kondisi fisik atau kepercayaan pembuatan argumen, tapi bukan dari isi argumen itu sendiri gitu. Nah, kesalahan kedua yaitu terjadi jika kita fokus bukan pada inti argumen, tapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Kesalahan yang ketiga yaitu terjadi jika kita salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Nah, istilah populernya itu tukueku, kuoku. Nah, jenis salah fokus terakhir yaitu yang keempat adalah fokus ke pendapat mayoritas. Kesalahan ini mirip dengan mengutip tokoh, namun yang dikutip bukanlah pendapat orang, melainkan masyarakat. Nah, di sini juga kuat lemahnya itu, padahal argumen itu tidak ditentukan dari berapa banyak orang yang
setuju atau kuat lemahnya itu argumen ditentukan dari premis-premisnya gitu dan kesimpulan argumen itu sendiri. Nah, di sini ada lompatan logika. Lompatan logika ini terjadi saat seseorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Di sini ada 4 jenis kesalahan lompatan logika, yakni yang pertama, menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Yang kedua, yaitu membesar-besarkan dampak. Nah, ini terjadi kalau kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya itu sendiri. Nah, kesalahan ini juga bisa terjadi secara tak disengaja, tapi bisa juga orang melakukannya itu dengan sengaja untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. Nah, kesalahan yang ketiga yaitu menyodorkan dilema yang palsu gitu ya. Nah, apa itu dilema? Kalau dilema itu kan adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih. Nah, sedangkan di sini itu kesalahan dari dilema palsu yang terjadi ketika seseorang menyodorkan dua pilihan saja, padahal masih ada kemungkinan lain yang bisa mengargumenkan itu sendiri. Nah, kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan yang keempat adalah menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Nah, di sini ada dua situasi di mana kita melakukan kesalahan ini. Yang pertama yaitu kita menyatakan sesuatu salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Sedangkan yang kedua yaitu sebaliknya, kita menyatakan sesuatu benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya gitu. Nah, di sini ada menyikapi berita yang kita harus kritis dalam berita. Membaca berita gitu. Nah, berita itu mungkin bisa digolongkan sebagai kebutuhan pokok di negara demokratis seperti Indonesia ini. Berita penting bukan hanya untuk kita tahu informasi terbaru, tetapi juga untuk mengawasi kerja pemerintah. Nah, tetapi kita tidak bisa percaya isi berita begitu saja. Nah, kenapa tidak bisa? Yang pertama itu si penulis berita bisa saja melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu maraknya persaingan media online membuat waktu produksi berita itu menjadi sangat pendek. Akibatnya waktu untuk mengawasi kualitas penulis atau tulisan itu sebelum diterbitkan pun kurang banyak gitu ya. Ditambah lagi dengan teknologi, siapapun bisa membuat situs yang tampak meyakinkan gitu. Nah, jika tidak hati-hati, kita bisa terhasut dari berita yang menyesatkan itu. Nah, jadi sebagai pembaca berita yang kritis, kita harus menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar gitu. Nah, berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar yakin apakah sebuah berita itu dipercaya atau tidak. Nah, yang pertama yaitu periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Nah, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya merasa emosi yang kuat gitu seperti marah, sedih atau jijik. Ketika merasakan emosi yang kuat, kita lebih terdorong gitu ya bertindak tanpa pikir panjang, termasuk menyebarkan berita yang sebelum kita memastikannya kebenarannya gitu. Nah, yang kedua yaitu ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita itu. Jika kita pertama kali melihat berita tersebut itu disebarkan di media sosial atau percakapan online, kita harus tanya siapa yang menyebarkan berita itu. Apa kira-kira dia bisa membedakan penulisan berita yang baik dari yang buruk gitu. Apa kira-kira dia mampu memisahkan berita yang benar dari yang palsu gitu. Nah, yang ketiga yaitu perhatikan judul berita. Media yang terpercaya gitu ya biasanya tidak akan menggunakan tanda baca berlebihan. Nah, atau kata-kata yang bombastis gitu ya seperti rahasia terkuak atau mukjizat atau penemuan menakjubkan dan yang lain-lain gitu. Jadi jangan berhenti pada judul, tapi kalian harus baca berita sampai selesai agar kita dapat menilainya dengan baik. Nah, yang keempat yaitu periksa apakah media yang memuat punya kredibilitas yang bagus gitu ya. Waspadai juga sebuah berita jika kita merasa belum pernah mendengar nama media yang memuatnya gitu. Untuk media online, jika nama dan desainnya tampak familiar, perhatikan domain situs dari sosial media itu. Nah, kelima yaitu waspadai waktu penayangan sebuah berita. Nah, selalu cek tanggal terbit atau tayang karena berita atau foto lama bisa ramai kembali di media sosial karena temanya sama dengan isu yang sedang hangat itu. Selain itu juga hati-hati juga dengan breaking news. Dalam breaking news itu karena waktu peristiwa dan waktu terbitnya itu berita sangat dekat, bahkan disiarkannya pun secara langsung gitu ya. Seringkali jurnalis juga belum punya informasi lengkap tentang kejadian itu. Nah, jadi lebih baik kita tunggu beberapa jam sampai media yang direputasinya itu baik menyajikan liputan yang lebih menyeluruh gitu ya. Nah, keenam yaitu waspadai kutipan dalam sebuah berita. Jika sebuah berita itu mengutip narasumber, nah tanyakan apakah
kualifikasi narasumber sesuai dengan topik berita, apakah narasumber memiliki latar belakang yang jelas dan dapat dipercaya gitu. Nah, kadang kan sebuah berita itu tidak bisa menyebutkan identitas narasumber untuk melindungi mereka gitu ya. Ini bisa dimengerti karena narasumber juga kadang mendapatkan ancaman dari pihak yang tidak ingin sebuah kasus itu diberitakan gitu. Tapi sebagai audiens yang kritis, sebaiknya kita tidak langsung percaya sebuah berita sampai kita benar-benar mengetahui identitas, kredibilitas, serta kualifikasi narasumber itu sendiri gitu. Nah, yang ketujuh yaitu periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online ya. Nah, jika sebuah media mengandung kalimat menurut laporan media X atau mengandung tautan ke artikel media yang lain gitu ya, dan tidak menyertakan sumber lain, berarti penulis berita itu tidak memiliki akses langsung terhadap sumber yang dapat dipercaya. Nah, kita patut curiga apa sih penulis betul-betul tahu berita yang ditulisnya benar atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedelapan yaitu cermati foto atau gambar yang dipakai oleh sebuah berita. Pembuat berita palsu sering menggunakan foto dari peristiwa yang tidak berhubungan untuk menyesatkan pembacanya. Nah, bahkan kadang mereka sampai manipulasi gambar atau foto itu gitu ya. Yang terakhir yaitu bandingkan berita di media satu dengan lainnya gitu ya. Buat daftar berisi beberapa media yang dapat kita percaya. Nah, ketika menemui satu berita yang meragukan, cari apakah media-media tersebut juga memberitakan informasi yang sama atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu membaca hasil penelitian. Nah, bagaimana menilai dengan kritis suatu tulisan berdasarkan sebuah penelitian gitu ya. Kenapa sih artikel hasil penelitian perlu disikapi dengan kritis? Nah, karena ketika mendengar kalimat seperti menurut penelitian, survei menyatakan dan sejenis itu gitu ya, kita jadi lebih mudah percaya. Nah, padahal tidak semua penelitian itu layak dipercaya. Bisa jadi metodenya tidak tepat. Begitu juga dengan artikel sains. Kadang si peneliti maksudnya A, tapi artikel penulisnya itu B gitu. Akhirnya pembaca jadi salah paham. Nah, jadi supaya tidak keliru atau tersesat itu, nah inilah pernyataan yang harus kita jawab sebelum percaya sebuah artikel sains atau penelitian. Nah, yang pertama yaitu apakah judul sebuah artikel sains terdengar sensasional? Persaingan media itu untuk berebut pembaca itu saat ini makin sengit gitu ya. Yang kedua itu apakah peneliti yang disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa kita percaya? Nah, siapa yang melakukan penelitian, dari lembaga mana, dan yang terpenting dari mana dana penelitian itu berasal. Yang ketiga yaitu jika peneliti membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generalisasinya sudah cukup kuat. Nah, semakin besar ukuran sampel penelitian, biasanya semakin besar pula kekuatan generalisasinya. Namun, kita juga harus melihat bagaimana peneliti merekrut orang-orang untuk menjadi sampel penelitiannya gitu. Nah, yang keempat yaitu jika peneliti membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apa kita sudah yakin ya bukan sekedar korelasi gitu. Ingat, hanya karena A dan B memiliki korelasi bukan berarti A menyebabkan B. Kalaupun kesimpulan sebab akibat terdengar masuk akal gitu ya, kita juga tidak boleh langsung percaya karena masih ada pernyataan lain seperti apakah ada faktor lain selain A dan B, apakah sudah yakin A menyebabkan B. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Misalnya, kita ingin tahu benarkah metode mengajar pengguna musik itu benar-benar bisa membuat siswa itu pandai matematika. Nah, kita tidak cukup hanya melihat ada tidaknya kenaikan dari nilai matematika si kelompok siswa itu yang diajar dengan metode musik gitu. Nah, yang kelima yaitu apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Nah, peneliti tidak boleh melakukan tebang pilih gitu ya, atau hanya memilih data yang mendukung dugaan itu atau hipotesisnya itu. Nah, yang ketujuh yaitu apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh penelitian lain? Nah, coba cek berapa kali gitu seorang peneliti harus atau sebuah makalah itu dikutip oleh peneliti atau makalah lain lewat Google Scholar gitu. Nah, di sini ada pun overthinking. Kalian juga pasti pernah overthinking ya. Nah, overthinking itu ialah pikiran yang tidak selalu rasional apalagi ketika sedang emosi. Nah, istilah psikologi yang perlu diketahui itu yaitu sensasi dan juga persepsi gitu ya. Singkatnya itu sensasi itu adalah sebuah hal yang berasal dari luar dan ditangkap sama panca indera kita gitu ya.
Sedangkan persepsi itu ialah menerujuk kepada cara kita mengorganisasi, menginterpretasi, dan juga memahami informasi yang diterima melalui panca indera kita. Jadi kita mengekspresikan gitu ya. Nah, adapun pola negative thinking yang terdiri dari 3 pola, yaitu pola serba pukul rata, pola kesimpulan Napoli, dan juga pola menyalahkan Nasri. Namanya ini adalah pola pikir negatif. Nah, cara mengurangi pola tersebut ialah memberikan konteks kejadian dan bagaimana mempersepsikan gitu sesuatu pola pikir negatif ini adalah salah satu cara pikiran kita buat meyakinkan sesuatu yang sebenarnya meskipun belum terlalu benar gitu ya. Begitu banyak hal yang mempengaruhi kita sampai kita bisa berpikir negatif. Nah, saya pun pernah ya overthinking gitu. Dari 2 tahun yang lalu, dua tahun yang lalu itu saya overthinking gara-gara ingin masuk perguruan negeri atau PTN gitu ya. Namun di sisi lain saya itu hanya siswa SMK yang dimana kalau udah lulus itu bekerja gitu. Kebanyakan dari sekolah saya juga sudah lulus itu memang ada yang kuliah, namun kuliah itu di swasta gitu. Nah, saya itu ingin di PTN gitu ya, ingin seperti anak-anak SMK gitu. Nah, dimana saya itu di situ tuh overthinking gara-gara saya itu siswa SMK yang beda pelajarannya itu sama SMA gitu. Sedangkan yang di ujian di PTN itu pun adalah adalah pelajaran-pelajaran yang diajarkan di SMA gitu. Nah, saya di situ overthinking lah, saya saya itu udah berpikiran mana bisa sih gitu kuliah di negeri gitu ya. Nah, di situ saya terus ya ikhtiar dan juga berdoa gitu supaya saya bisa gitu ya, overthinking saya itu gak benar gitu ya, pikiran negatif saya itu gak benar, saya pasti bisa, saya yakin gitu ya. Nah, saya serahkan semuanya ke Allah. Saya juga sambil ikhtiar juga pelajari materi-materi dari SMA gitu ya. Nah, di situ mungkin ini jawaban Allah. Alhamdulillah gitu, yang terbaik aja menurut Allah. Mau saya bekerja ya, tempatkan saya di perusahaan yang terbaik gitu, ataupun saya kuliah juga di di perguruan tinggi yang terbaik gitu. Nah, saya minta yang terbaik saja, saya serahkan semuanya ke Allah. Nah, di situ saya, jika emang saya tidak bisa di PTN gitu ya, lapangkanlah saya gitu ya, ikhlaskan saya gitu ya. Dan alhamdulillah ini jawaban dari Allah gitu, semuanya hasilnya juga kembali lagi gitu ya. Jadi yang terbaik dari Allah. Jadi tetap berdoa gitu, jangan sampai kita tuh kenapa ya kayak gini. Jadi jangan sampai overthinking terus-terusan, tapi kita juga harus melawan overthinking itu gitu dengan caranya kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.